Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys ya. Jumpa lagi ya dengan channel kita ya, seputar perbaikan ponsel. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe atau baru pertama kali melihat video ini, mohon bantuannya ya untuk hujatannya ya. Bisa komen, like atau dislike terserah, silahkan. Subscribe-nya jangan lupa ya. Nah, ini sementara video kejar jam tayang ya, masih jauh ya, masih sekitar 2000-an lagi ya. Mohon bantuannya teman-teman ya. Kali ini kita ada servisan masuk untuk tipenya, untuk mereknya Oppo tipe F5 ya, F5 CPH 1723 ya, 4/32, bukan yang yacht ya. Ini pakai fingerprint ya, tapi ini putus ya bawaannya. Nah, oke, sebelumnya kasusnya ini adalah kadang bisa masuk menu terus restart, terus kadang boot loop ya, kadang hanya mentok logo Oppo tapi ada titik 3 berjalan mentok di situ, tidak bisa masuk ke menu ya. Setelah kita coba cek baterai, ternyata aman-aman saja. Kita ganti tes pakai baterai baru juga sama, jumper fuse juga sama, tidak ada perubahan ya. Masih sama, tetap seperti itu juga. Kemudian selanjutnya kita cek untuk eMMC ya, ISP ya, karena kenapa tidak langsung diangkat, karena kita cek dulu untuk kesehatan eMMC-nya by ISP via UV ya. Ternyata arjen ya, sudah lifetime 90%. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan yaitu backup file partisi untuk IMEI-nya ya. Memang nggak saya backup full, cuman saya backup untuk IMEI saja, yang merah-merah aja yang diperlukan ya. Yang merah-merah saya backup semua, untuk Oppo Custom, FRP dan segala macam itu. Pokoknya yang merah saya backup, cuman yang digunakan nanti NVData sama NVRAM-nya ya. Nah, langkah selanjutnya itu backup DAM-nya 1 GB. Nah, untuk backup DAM ini awalnya kita kan pakai USB ya untuk VCC-nya. Ternyata putus ya, putus gitu. Setelah jalan berapa ini putus, karena 1 GB lumayan kan ya. Nah, untuk settingannya itu, atau kita langsung lihat ke layar ya, atau kita jelaskan lah ya. Untuk settingannya itu untuk VCC atau VCC ya, itu di 3,3 bawaannya ya. Untuk ininya dicentang aja. Sebentar, enaknya kita jelasin langsung ke UV-nya ya. Nih, oke, nanti kita bakal kita jelaskan lagi, atau kita jelaskan juga nanti ya. Nah, ini kita ke PC-nya dulu. Nah, oke. Ini tampilan Oppo Android ya. Kita buka untuk yang eMMC-nya. Kita oke kan dulu. Nah, ini ya, direct eMMC ISP ya. Ini kita checklist. Nah, lanjut untuk settingannya adalah di sini ada keterangannya nggak? Tidak ada. Itu pas mulai mainkan aja ya. Kalau ini nggak di checklist. Untuk Skynig itu kadang walaupun via ini ya, via eMMC langsung via boxnya itu ini ya, lama ya, cuman terbaca di 500 KB ya. Ini 3,3, VCC itu di 1,8, kemudian clocknya saya pakai di 48. Bitnya itu kan di sini udah ada keterangan ya, pada saat kita identify tanpa kita set ini ya, dibikin auto semua itu 1 bit ya. Ini mau dibikin 4 bit juga nggak akan bisa, 8 bit apalagi, mati nanti MMC nya.
Oke. VCC key juga mau dinaikkan 2,8 juga nggak bisa. Ini kita pakai dari sananya, tapi kita setup di sini ya. Baru kita identify. Ya, nah pada saat identify itu kita jangan pakai USB ya untuk VCC dan VCC-nya. Jangan pakai USB. Jadi langsung dari soket ISP jumper ya. Karena kalau via USB nanti akan terputus ya. Jalan paling sekitar ya di sini lah. Di sini belum ada setengah, paling baru seperempat jalan itu 1 giga. Itu sudah CMD error ya. Nggak akan sanggup karena nggak stabil harusnya ya, 3,3 sama 1,8 ya. Jadi untuk mancingnya gini, karena kalau misalkan nggak diisi dari USB juga itu nggak akan jalan ya, karena bakalan stuck di sini. Di UV-nya nggak akan jalan buat backupnya. Nah untuk backup dumnya itu misalkan 1 giga ya kan, 1 giga, kemudian kita read. Itu sebelumnya kita colok kabel USB, tapi test point sorry, di ISP nya kita jumper langsung dari mesin masuk ke soket UV nya ya, VCC dan VCC key. Nah ketika saat sudah berjalan cabut aja USB nya, itu pasti berjalan normal, aman ya, lancar gitu. Kemudian user path juga sama untuk NV data, NV RAM, semuanya pokoknya itu baik cara ininya gitu ya, supaya nggak terputus ya. Soalnya udah saya cari caranya ini gimana, saya nemu cara seperti itu. Mungkin teman-teman teknisi lain ada yang lebih mudah, tapi kan itu jarang di share ya, jarang dikasih tahu ke teman-teman teknisi lainnya. Itu ilmu ya guys ya, itu ilmu mahal ya, buat dapetin kayak gitu mahal. Jarang kadang mau berbagi mungkin sama teman-temannya saja ya. Nah gitu caranya ya. Nah selanjutnya, karena saya nggak ada pengganti MMC, saya ini partisi ulang. Terus kemudian nih ya, user area dan segala macam ini semuanya sampai GP4 ini di checklist. Kemudian langsung partition setting ya, write partition setting. Kemudian selanjutnya kita isikan filenya. Kita ekstrak ke mana ya, masih ada di download kalau nggak salah. Ini file flashnya karena saya taruh ini dari sini aja, kita masuk ke Oppo. Oke, nah ini ya file dumnya bisa kalian ambil dari forumnya Bang ASC ya. Di sana udah ada ini user partnya. Nah ini kalian kopikan di bagian eMMC, kemudian Oppo ya, di file eMMC supaya terbaca ya. Nah nanti kalian klik yang HBG4A2. Oke. Nah ini sudah masuk ya kan. Ini MMC yang support apa aja ya, pakai KMDH, KMRE, KMRH, KM3H, 6 4MB, KMG GD6, KMGX, KMGE ya, KMRD, terus ada Micron, Skynic-nya pakai HCG ya HCG ya. Nah ini yang support. Oke. Kemudian write. Setelah write masuk ke user path. Sorry ya agak serak ya. Masuk ke user path, kemudian kok nggak muncul ya. Oh iya nggak muncul. Nah kemudian nanti lanjut masukin user path-nya ini lah intinya ya. Karena ini nggak terbaca, mungkin harus terbaca dulu ya. Klik aja nanti habis ke user path ya, habis dari pengisian DAM
ke user part, kemudian identify lagi, kemudian special task. Ini nggak bisa karena nggak ada ini ya, special task, kemudian factory reset. Lanjut nyalakan, belum bisa nyala ya, lanjut flashingnya kita akan jelaskan lagi. Oke, nah ini flashingnya di sini ya. Nah, pertama-tama kita masuk tab MediaTek. Oke, pilih Oppo MediaTek. Nah, untuk filenya itu ada juga ya di forum Bank ASC ya. Kemudian ini ya, sebentar kita tunjukkan file download. Kemudian nah ini di sini ada OFP dipindahin ke bagian sini. Kita langsung menuju saja, langsung ke bagian Android ya, file Android, Oppo atau terserah lah bikin di mana, Oppo ya. Nah ini yang hasil ekstrakannya kemarin numpang di tipe Asus ya ini ya, tapi ini file ininya, file ekstrak dari file OFP. Nah ini OFP nya ya, OFP nya masih di sini, udah saya keluarkan ya. Nah jadi kemudian pilih yang ini, terserah nanti foldernya bentuknya apa, dan flashingnya itu cuma dikit ya, cuma dikit ini saja. Kemudian flash. Nah untuk masuk ke bootnya itu harus CLK to ground ya, harus touch point CLK ke ground ya, harus CLK ke ground. Nah untuk lepasin CLK-nya yang pertama itu akan terputus dulu ya untuk main TK portnya, kemudian jangan dilepas dulu, tahan aja dulu sampai connect lagi MTK portnya, barulah touch pointnya dilepas ya untuk CLK to ground-nya. Oke, nah seperti itu ya. Lanjut lagi, karena kemarin ya, bukan kemarin ya, karena saya cek itu IMEI-nya 0 ya, untuk basebandnya juga nggak ada. Sebenarnya di sini mungkin sudah masuk ya untuk di user part yang di awal pengisian di ISP ya. Nah itu mungkin sudah tersedia di sana untuk NVData, NVRAM-nya. Coba kita cek ya. Tapi setelah saya cek itu IMEI-nya 0 ya, kosong. User part kita cek NVData, NVRAM. Nah ini sudah ada NVData, NVRAM, tetapi IMEI-nya tidak muncul. Nah yang saya lakukan adalah restore NVRAM, NVData ya. Kita masuk lagi, scatternya harus dimasukkan, identify ya, identify, kemudian CLK to ground, colok USB ya kan, nanti akan muncul partisinya di sini. Kemudian kita pilih yang NVData dan NVRAM, masukin file backup ya. Saya pindahin file backupnya karena saya ada backupan ya. Awal saya tadi sudah saya bilang ya, backup DAM sama partisi IMEI ya. Kita masuk ke eMMC, sorry, file ya, eMMC Oppo. Nah ini ya, CPH 1723, klik user part. Nah ini ya, FRP, NVData, NVRAM, custom, Persis, Pro Info, ini saya backup. Cuman yang saya restore 2, NVData dan NVRAM-nya saja. Alhamdulillah IMEI-nya langsung muncul ya kembali, tidak perlu ini ya, tidak perlu untuk write IMEI ulang ya, langsung IMEI bawaannya kembali ya seperti semula. Nah ini untuk HP-nya, sebentar. Untuk HP-nya, IMEI-nya aman ya, langsung muncul, nggak ada
masalah. Nah, oke, muncul ya. Nah, untuk basebandnya itu awalnya unknown ya, atau tidak diketahui. Basebandnya unknown nih. Baseband version itu unknown. Sekarang sudah ada. Dan untuk emailnya juga aman. Nah, ini masih ada jumperan CLK ya. Belum saya cabut. Nah, masih ada jumperan CLK. Oke, mungkin segitu aja videonya untuk F5 kali ini. Untuk pergantian eMMC itu sebenarnya sama. Tinggal sesuaikan ininya ya. Apa? eMMC yang support ya. Kalau ada bawaannya, seri bawaannya LTMC ya pakai LTMC ya 432 ya. Mana ya? Oh ya, RAM 4, storage-nya 32 GB. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Buat yang menonton sampai full ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu, rezekinya selalu ada ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.